Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi tentunya di channel saya. Resmi dan valid teman-teman ya, tentang program bantuan hari raya sudah diumumkan oleh Gojek secara resmi. Nah, bisa cek sendiri di aplikasi notifnya masing-masing ya teman-teman ya. Nah, kriterianya tentu ya ya ada yang meleset tentang prediksi saya, yaitu tentang apa teman-teman, jelas ada yang meleset. Kita baca aja dulu teman-teman ya. Gojek mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan bonus tambahan pada hari raya kepada mitra yang aktif, produktif, dan berkinerja baik. Sesuai dengan himbauan pemerintah, berbeda dengan THR untuk pekerja formal. Bonus hari raya merupakan kontribusi dari Gojek untuk mendukung mitra di momen spesial Hari Raya Idul Fitri. Saat ini kami sedang menindaklanjuti surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan terkait pemberian bonus hari raya keagamaan tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memastikan bahwa skema dan kriteria penerimaan BHR selaras dengan arahan Presiden, sekaligus menghadirkan solusi yang berkeadilan, transparan, dan tetap menyesuaikan dengan kapasitas finansial perusahaan. Nah ini teman-teman ya, kriterianya sudah resmi dan jelas teman-teman. Ada 3 poin: waktu aktif, tingkat kinerja, dan kepatuhan. Mungkin teman-teman yang di sini yang jadi poin yang paling jadi sorotan tingkat kinerja ya teman-teman ya. Kalau untuk waktu aktif dan kepatuhan mungkin sebagian besar kita memenuhi ya, dari poin 1 dan poin ketiga. Nah, artinya apa? Waktu aktif, mitra yang aktif dan menyelesaikan trip dalam periode tertentu, tidak hanya terdaftar sebagai mitra. Ini jelas. Yang aktif menyelesaikan trip periode tertentu, tidak hanya sebatas sebagai mitra. Artinya yang sampingan, yang minim kontribusi itu dipastikan tidak akan dapat ya teman-teman ya. Terus tingkat kinerja konsistensi dan kinerja dalam menerima bid dan menyelesaikan trip. Nah ini nih yang jadi sorotan, terutama khususnya juga ini terkait. Nah kalau kriteria ini berarti juga saya nggak termasuk teman-teman ya, cara kerja saya penerimaan bid. Mungkin sebagian besar teman-teman secara penerimaan bid ya mungkin yang menerapkan penerimaan bid ini sekitar nggak lebih dari 30% ya teman-teman ya. Artinya betul sesuai yang data-data yang diajukan Gojek itu, yang mitra aktifnya hanya 250.000. Betul. Karena apa? Kalau lebih dari itu kemungkinan Gojek nggak mampu. Ini di sini Gojek juga mengakui sendiri. Di sini poinnya ada juga sebetulnya di sini teman-teman ya, dengan kapasitas finansial perusahaan di sini. Artinya Gojek tuh nggak mampu ini, dalam artian kalau seandainya tanpa menyelipkan penerimaan bid itu akan menggelontorkan anggaran yang jauh akan lebih besar. Karena yang penerimaan bidnya minim itu pendapatannya juga nggak main-main. Ada yang sampai 1.700.000, 500. Yang penerimaan bidnya jelek itu malah justru kontribusi secara pendapatannya jauh-jauh lebih besar dibandingkan yang penerimaan bidnya di atas 90% atau 98%. Nanti nggak tahu ya, ini Gojek masih ngambang-ngambang lagi nih ngasih taunya nih, batas penerimaan BT itu sebesar apa teman-teman ya, kriterianya. Nah artinya kalau soal kepatuhan hampir semua patuh lah gitu teman-teman ya. Jarang yang presentasinya kepatuhan pasti patuh teman-teman ya, banyak.
Nah, artinya apa? Apakah demo kemarin akan menjadi sia-sia ataukah akan menjadi kekecewaan bagi yang teman-teman berjuang kemarin di demo? Apakah sudah termasuk atau sudah memenuhi kriteria untuk memberikan BHR ini? Kalau penerimaan BIT ya nanti ya bisa dijawab lah teman-teman, nilai aja sendirilah gitu kan. Ya kalau saya sih di video sebelumnya juga saya bilang kita menunggu aja keputusan atau kriteria pasti yang akan di infoin sama Gojek secara langsung, dan kalaupun dapet ya alhamdulillah, kalau nggak dapet ya nikmatin aja. Sebelum konten ini udah pernah saya sampaikan. Nah, intinya buat temen-temen yang nggak dapet atau emang bener-bener nih ya penerimaan BIT ini teman-teman ini buruk, jelek, di bawah standar standarisasi dari yang ditentukan oleh Gojek, ya udah nikmatin aja teman-teman. Ya udah anggap aja bahwa nominal BHR nggak jauh lebih baik dari apa yang kita dapatkan dengan cara kerja kita dengan cara menyortir. Nah, tukang sortir pun pendapatannya luar biasa teman-teman ya, luar biasa bagus, nggak minim juga kontribusinya. Bukan berarti kita nggak ada kontribusi, tetap kita jauh lebih berkontribusi, meskipun secara kerja kita sebagai mitra dianggap kayak main-main, tapi hasilnya kan sama-sama ya teman-teman ya. Nah, intinya anggaplah rezeki kita sebagai tukang sortir itu jauh lebih baik dibandingkan nominal BHR yang akan diberikan oleh Gojek ya teman-teman ya. Anggap aja kayak gitulah, kita nganggapnya nggak usah terlalu berharap, nggak usah terlalu kecewa. Ya udah, lanjutkan apa yang teman-teman pakai polanya selama ini. Yang penting kita semuanya yang suka nyortir, suka melewatkan order, tetap punya kontribusi untuk dapur kita masing-masing ya teman-teman ya. Yang penting kita punya kontribusi terhadap dapur kita masing-masing, itu aja. Yang penting kita cara kerjanya sehat, suka kita ya teman-teman ya, dan menjadi mitra seutuhnya ya teman-teman. Oke, sekian tanggapan terkait info kriteria atau ketentuan BHR siapa-siapa aja yang akan menerimanya. Di sini udah jelas. Oke, tetap semangat, lanjutkan perjuangan kita sesuai kebiasaan kita masing-masing. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.